Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya dalam MK Geometri Analitik Ruang. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang keenam. Adapun materi yang mau kita bahas itu ialah yang pertama terkait garis lurus memotong dua garis lurus lain di ruang, dan yang kedua yaitu tentang sudut antara dua garis lurus di ruang. Baik, yang pertama terkait garis lurus memotong dua garis lurus lain di ruang. Jika G1 ialah Pi1 sama dengan 0 sama dengan Pi2 dan G2-nya adalah U1 sama dengan 0 sama dengan U2, maka persamaan umum dari garis lurus G yang memotong G1 dan G2 itu ialah sebagai berikut. Di mana Pi1 ditambah dengan lambda Pi2 sama dengan 0 dan U1 ditambah dengan mu dikalikan dengan U2 sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat permasalahan 6.1 berikut ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2, min 1, 1 dan memotong garis-garis lurus di G1 itu ialah 2x ditambah y min 4 sama dengan 0 dan y ditambah 2z sama dengan 0 serta g2-nya adalah x ditambah dengan 3z sama dengan 4 dan 2x ditambah 5z sama dengan 8. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Persamaan umum yang garis lurus G-nya memotong G1 dan G2 adalah sebagai berikut ya. Tadi yaitu Pi1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan Pi2 sama dengan 0 dan U1 ditambah mu dikalikan dengan U2 sama dengan 0. Maka kita akan gunakan dulu yang persamaan pertama ya, yaitu Pi1 ditambah dengan lambda dikalikan Pi2 sama dengan 0 sehingga persamaannya akan membentuk seperti ini. Yang kita ambil di sini adalah persamaan G1 dulu ya, di mana G1 ini adalah 2x ditambah y dikurangi dengan 4 ya. Kita ambil, kita masukkan ke sini sebagai Pi1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan yang ini ya, y ditambah 2z sama dengan 0. Yang diambil adalah G1 dulu. Sehingga nanti ketika kita kalikan itu akan membentuk 2x ditambah dengan 1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan y ditambah dengan 2 lambda dikalikan z. Nah, untuk ini saya yakin teman-teman sudah bisa, tapi di sini saya akan ulang kembali. Ketika lambdanya kita masukkan ke sini atau dikalikan dengan y, ini persamaannya akan menjadi 2x ditambah dengan y min 4 itu akan sama dengan ditambah dengan lambda dikalikan dengan y, lambda dikalikan dengan 2z ditambah dengan 2 lambda z ya sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi 2x-nya ke sini karena memang tidak ada yang sejenis lagi ya, 2x. Terus di sini plus y. Nah, y ini akan sejenis dengan 2 lambda dikalikan dengan y, di sini, sehingga nanti akan kita ekstrak di y ditambah dengan lambda y itu akan menjadi 1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan y. Jadi y-nya ini kita keluarkan ya, sehingga membentuk jadi 1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan y. Ya, di sini saya yakin teman-teman sudah pada bisa ya. Lalu ditambahkan dengan 2 dikali lambda dikalikan z dikurangi dengan 4 ya. Nah, lanjut. Karena persamaan 1 ya tadi akan membentuk persamaan 1. Ini lanjutannya, karena tadi titiknya melalui 2, min 1, 1, maka substitusikan titik tersebut ke persamaan 1. Saya tuliskan lagi persamaan satunya, di mana persamaan satunya yaitu 2x ditambah dengan 1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan y ditambah dengan 2 kali lambda kali z dikurangi 4 sama dengan 0. Kita masukkan untuk nilai x-nya itu adalah 2.
Ya, ini untuk X-nya. Kita ganti 2X menjadi 2 kali 2 ditambah dengan lambda dikalikan dengan Y. Y-nya sendiri adalah dia min 1 ya. Ganti dengan min 1 ditambah dengan 2 dikalikan lambda dikalikan dengan Z. Z-nya di sini adalah 1. Sehingga terus dikurangi dengan 4 dulu ya. Dikurangi dengan 4. Sehingga ketika kita operasikan itu menjadi 2 kali 2, 4. Ini 1 min 1 ya. Itu. Ditambah dengan lambda dikurangi ya. Karena 1 dikalikan dengan min 1 adalah min 1. Lambda dikalikan dengan min 1 adalah min lambda ya. Terus ditambah dengan 2 dikalikan dengan Z. Z-nya kita digantikan dengan 1. Berarti 2 kali 1 adalah 2 lambda dikali 1 adalah 2 lambda. Terus dikurangi dengan 4. Lalu untuk angka-angkanya kita operasikan. 4 dikurangi min 1. Di sini adalah 3. Nanti dikurangi dengan 4. Itu sama dengan min 1 ya. Oke. Ditambah dengan min lambda ditambah dengan 2 lambda itu hasilnya 1 lambda. Sehingga min 1 ditambah dengan lambda sama dengan 0. Lalu maka nilai lambdanya akan menjadi lambda sama dengan 1. Nah setelah kita ketahui untuk nilai lambda, masukkan ke persamaan 1 sehingga diperoleh nanti persamaan garisnya sebagai berikut. Jadi 2X ditambah dengan 1 ditambah dengan lambda dikalikan Y ditambah dengan 2 lambda Z dikurangi dengan 4. Ini persamaan satunya. Nanti kita masukkan nilai lambdanya sehingga nanti 2X ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan Y ditambah 2 kali ada lambda kita ganti dengan 1. 2 kali 1 dikalikan dengan Z dikurangi 4. Sehingga nanti dapat 2X ditambah dengan 1 tambah 1 adalah 2. Dikalikan dengan Y, 2Y. Terus 2 kali 1 kali Z, 2Z. Dikurangi dengan 4. Nah ini kita sederhanakan 2X, 2Y tambah 2Z min 4 ini sederhanakan dengan kita bagi 2. Sehingga menjadi X ditambah Y ditambah dengan Z dikurangi 2. Nah ini adalah persamaan garis lurusnya. Tinggal kita pindahkan si min 2-nya ke sebelah kanan sehingga menjadi X ditambah dengan Y ditambah dengan Z sama dengan 2. Nah untuk persamaan yang selanjutnya yang kedua itu kita gunakan yang mu1 ditambah dengan U1 ditambah dengan mu dikalikan U2 sama dengan 0. Nah ini terkait dengan garis yang kedua. Garis kedua tadi memiliki X persamaan X ditambah 3Z sama dengan 4 ya. Nanti 4-nya kita pindahkan sehingga menjadi persamaan seperti ini. 3X tambah 3Z, X ditambah dengan 3Z dikurangi dengan 4. Ditambah dengan mu dikalikan 2X ditambah 5Z dikurangi 8 sama dengan 0. Lalu ketika dikalikan mu-nya lalu diekstrak itu akan mendapatkan seperti tadi ya. Yang pertama ya, mendapatkan persamaan 1 ditambah 2 mu dikalikan dengan X ditambah dengan 3 ditambah 5 mu dikali dengan Z dikurangi 4 ditambah 8 mu sama dengan 0. Nah ketika persamaan ini jadi persamaan 2 ya tadi. Ketika persamaan 2-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan atau substitusikan ke titik 2, min 1, 1. Sehingga akan diperoleh 1 ditambah 2 mu dikalikan dengan 2 karena ya memang X-nya adalah 2 ya. Terus 3 ditambah dengan 5 mu. Terus di sini Z-nya adalah 1, kita gantikan 1. Lalu dikurangi dengan 4 ditambah dengan 8 mu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 4 mu ya. 2 dikalikan dengan 2, 2. 2 dikalikan dengan 2 mu dikalikan dengan 2 adalah 4 mu. 3 kali 1 adalah 3. 5 mu dikalikan dengan 1 adalah 5 mu. Terus min 4 dikalikan jadi min 4. Min dikalikan dengan 8 mu jadi min 8 mu ya sama dengan 0. Sehingga ketika dijumlahkan kita akan dapatkan 1 ditambah dengan mu sama dengan 0. Kita dapatkan nilai mu-nya sendiri adalah min 1. Ketika mu-nya sudah diketahui,
Lalu seperti biasa kita masukkan ke persamaan 2 lagi ya. Persamaan 2 sini. Sehingga diperoleh persamaan garis sebagai berikut. 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan min 1. Kita ganti dengan mu-nya dengan min 1 dikalikan dengan X ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 ketemu mu lagi kita ganti dengan min 1 dikalikan Z dikurangi dengan 4 ditambah dengan 8 ketemu mu lagi kita ganti dengan 1 sama dengan 0. Lalu persamaannya akan menjadi min X dikurangi 2Z ditambah dengan 4. Kita kalikan si min ini dengan koefisiennya kan ini min. Lebih enak kita kalikan supaya positif dengan min. Sehingga mendapatkan X ditambah dengan 2Z sama dengan 4. Artinya nanti persamaannya menjadi X ditambah dengan 2Z sama dengan 4. Nah itu terkait dengan persamaan garis lurus yang memotong dua garis lainnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu terkait sudut antara dua garis lurus di ruang. Nah, kita tahu untuk sudut antara garis G1 dan G2 di ruang itu ialah sudut antara vektor-vektor arah di mana A1, B1, C1 dan A2, B2, C1, C2 yaitu sebagai berikut. Cos theta sama dengan A1, B1, C1 dikalikan dengan A2, B2 dengan C2 nah, dibagi dengan mutlak A1, B1 dikalikan dengan C1 terus dikalikan dengan A2, B2, C2 sehingga kita akan dapatkan untuk persamaan sudut antara dua garis lurus di ruangnya adalah sebagai berikut. Cos theta A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1, dikali dengan C2. Nah, dibagi dengan akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikalikan dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, untuk kedua garis G1 dan garis G1 dan G2 yang saling tegak lurus ya. Apabila dot produk arah mereka sama dengan 0, nanti akan diperoleh satu persamaan sebagai berikut. Di mana A1, B1, C1 dikalikan dengan A2, B2, C2 akan sama dengan A1 dikali dengan A2 ditambah dengan B1 kali B2 ditambah dengan C1 kali C2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat permasalahan 6.2 ini. Tentukan sudut antara garis H di mana H-nya adalah X, Y, Z sama dengan 1,2,0 ditambah dengan lambda dikalikan dengan 2, min 1,2 dan garis K-nya ialah X, Y, Z sama dengan 2,6,3. Nah, ini akan berlaku sebagai A1, di sini berlaku sebagai B1, di sini berlaku sebagai C1. Kalau yang ini dia berlaku sebagai A2, B2, terus C2. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, sudut antara garis H dan garis K ini ialah kita tuliskan dulu ya persamaannya. Cos theta itu sama dengan A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah dengan C1 kali C2. Dibagi dengan akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikalikan dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Sehingga ketika dimasukkan nilainya akan kita peroleh ya A1-nya adalah 2 di sini dikalikan dengan A2 itu 2 dikurangi dengan 1 ya. Min 1 ya, min 1 ditambah dengan min 1 sama aja dikalikan dengan 6 ditambah dengan 2 kali 3. Dibagi dengan akar A1 itu adalah 2 pangkat 2, B2-nya adalah min 1 pangkat 2, terus ditambah dengan C1 yaitu 2 dipangkatin 2 lagi. Terus dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Sehingga nanti kita akan peroleh ya, 4 dikurangi 6 ditambah dengan 6
dibagi dengan akar dari 4 ditambah 1 tambah 4 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 36 ditambah dengan 9. Sehingga akan didapatkan cos tetanya adalah 4 dibagi dengan akar 9 kali 49. Artinya cos tetanya di sini adalah 4 per 3 kali 7. 9 kita keluarkan dari akar dapat 3, 9 dikeluarkan dapat 7. Nah, 3 kali 7 adalah 21. Maka cos tetanya sendiri adalah 4 per 21. Sehingga sudut antara garis H dan garis K adalah untuk sudutnya arc cos 4 min 1 ya. Ini sebagai berikut. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Untuk tugas 5-nya bisa dilihat di sini, dikerjakan dan dikumpulkan di Teams. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.